Ada istilah metanoia dikatakan dalam bahasa Yunani. Artinya perubahan pikiran, pertobatan. Inilah yang diingatkan pada kita di masa Advent saat ini. Janganlah kita marah bila saat ini ditegur. Lebih baik berterima kasih untuk teguran ini. Lalu kita secara total berbalik dari pikiran buruk, sikap tidak benar yang sedang kita lakukan, serta tidak kembali mengulang perilaku tersebut. Jangan sampai kapak merobohkan pohon yang tidak berbuah dan dibuang ke dalam api. Biarlah kita di masa Advent ini berani berbalik, meninggalkan dosa dan berjalan di jalan Allah. Sangat indah ungkapan seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak membuang kita karena cemar dan berdosa, tetapi membuang kita sebab tidak menerima teguran dan tetap di dalam kekerasan hati dengan gelimang dosa. Bertobat bukan hanya memperbaiki kelakuan, tetapi yang terutama adalah ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita harus ingat, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Selamat hari Minggu Advent kedua, Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesayas. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bertobat, berubah dari hal yang tidak benar. Inilah yang disuarakan bagi kita setiap orang. Artinya dalam ketidaksempurnaan kita, sangat perlu dalam kerendahan hati untuk selalu bercermin kepada firman Tuhan, lalu melihat bagaimana diri kita untuk boleh diperbaiki terus-menerus hingga akhir hidup. Hidup dalam firman Tuhan bukan berarti akan memudahkan kita menjalani hidup ini, namun kita sudah berani hidup dalam topangan Allah, sebab kita sudah berjalan di jalan yang tepat. Jadi jangan sampai kita merasa sudah menjadi orang yang sempurna, lalu berkata, apa yang mau kuubah lagi? Bila hal ini menjadi ungkapan hati kita, statement ini menunjukkan bahwa kita tidak menyadari kelemahan, keberdosaan yang malah menjadi dalih atau halangan untuk bertobat. Bertobat
meninggalkan segala perangai buruk, lalu memberikan diri dibaptis untuk merespon anugerah keselamatan, menyatukan diri dengan Tuhan, dan membuang dosa setiap saat. Dan Allah senantiasa mengampuni kita. Kita yang sudah dibaptis telah menerima pengampunan, namun bukan berarti kita sudah aman dari keberdosaan. Selalu dapat jatuh ke dalam dosa. Maka adalah kebutuhan untuk selalu bertobat dari karakter buruk. Mengaku dosa, berduka oleh perbuatan tidak benar, namun sekaligus juga meninggalkan dosa. Perangai ini akan kita lakukan terus-menerus sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi bukan hanya keinginan untuk bertobat, namun masih tetap tinggal dalam kenikmatan dosa. Perilaku yang sedemikian adalah diri yang sedang menuju maut, karena tidak membuka diri, dituntun, diarahkan Roh Kudus ke jalan yang benar. Firman Allah disuarakan oleh Yohanes di padang gurun pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Lalu ada yang bertanya, kenapa firman Tuhan bukan disampaikan melalui imam besar? Tentunya Tuhan mempunyai kebebasan berfirman melalui siapapun dan dimanapun. Boleh dalam komunitas jemaat, tetapi bukan berarti tidak boleh bila bersuara dari luar komunitas jemaat. Hal yang utama bagi kita adalah mendengar firman-Nya dan menghidupi apa yang difirmankannya. Lalu kita boleh ingat di abad ke-8 saat rumah ibadah tidak lagi menyuarakan suara Tuhan, maka Nabi berbicara di luar rumah ibadah. Kenyataan ini juga menjadi pembelajaran bagi komunitas gereja supaya senantiasa menyuarakan firman Tuhan dengan benar, sekaligus hidup dalam tuntunan firman-Nya. Pada masa Yohanes yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya diminta mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Maka saat Yesus hadir, memang ada orang yang sudah siap sedia menerimanya, walaupun tidak semua. Murid yang telah dipilihnya, dan juga orang banyak yang selalu ikut mendengar dan mengikutinya. Dikatakan, setiap lembah akan ditimbun, artinya yang ada dalam kerendahan akan ditinggikan, bukit menjadi rata, berarti tidak lagi hidup dalam kesombongan. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, sehingga tidak lagi dalam dosa yang berbelit-belit, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Jadi tidak terbatas hanya bagi orang Yahudi. Hal ini disuarakan menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Tentu bagi kita saat ini menjadi aktual dalam menyambut Natal atau mengingat Yesus yang telah hadir dulu. Apa yang boleh kita persiapkan? Hati kita yang bersedia menerima kehadiran Yesus. Hati yang polos seperti jalan lurus akan lebih mudah, lebih baik menerima keselamatan yang telah dianugerahkan bagi kita. Kristus boleh masuk di dalam hati yang terbuka. Tentunya segala hati, pikiran yang menghalangi Kristus hadir tentu diperbaiki atau dibuang, dan sudah siap menyambut keselamatan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang menegur kami, sehingga kembali tetap berjalan di jalan kebenaran yang daripadamu. Sertai kami untuk setiap harinya boleh menerima anugerah belas kasihan Tuhan, dan tidak hidup di kubangan dosa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kerajaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah, ada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Berbaliklah pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Kembalilah pada Allah Tuhanmu. Di atasnya engkau telah ditebus. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.